Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukita Sofyanwar dengan NIM 212042001. Di video kali ini adalah saya akan menjelaskan tugas 2 teknik instalasi listrik dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Insinyur Muhammad Suyanto MT. Langsung saja saya masuk di aplikasi gambar yang terdiri dari dena rumah tampak depan, dena tata letak rumah, single line diagram, wiring diagram, tabel rekapitulasi daya, tabel biaya pemasangan, tabel bahan, dan harga. Di sini saya mendesain menggunakan software Microsoft Visio bawaan Microsoft. Dimulai dari dena rumah tampak depan dan tampak samping. Di sini saya menggunakan skala 1:100 dengan satuan cm. Di sini saya menggunakan partisi yang terdapat dari mode set seperti di monitornya atau misalnya door atau window. Di sini saya menggunakan basic gambar 2 dimensi dengan tampak depan dan tampak samping, dimulai dari garasi, teras, rumah bagian depan, lantai 2, daerah balkon, dan kamar utama serta tampak samping di mana terdapat 3 jendela atas dan daerah dapur dan kamar. Bisa disimak pada mode landscape. Di sini terdapat desain sederhana dari 2 dimensi dari tampak depan dan tampak samping. Berikut saya masuk di dena tata letak rumah. Di dena tata letak rumah adalah saya menggunakan set bagian furnitur yang ini sudah cukup lengkap. Mulai dari tempat tidur, meja, mobil, ruang makan, TV, dan lain-lain. Di sini saya mau tulis landscape ya. Di sini terdapat skala ukuran dari total desain rumah yaitu dengan skala yang juga 1:100 dengan satuan cm, dengan total panjang yaitu 13 meter dengan dikonversi menggunakan senti yaitu 13 cm, dan lebar rumah itu 10 meter dengan satuan senti 10 cm. Di lantai 2 yaitu dengan total panjang yaitu 7 meter sesuai dengan lantai satunya yaitu 7 meter sebelum dapur. Untuk single line diagram, di gambar single line diagram ini merupakan diagram satu garis yang mulai dari KWH yang terdapat dipasangkan grounding masuk di saklar DPST atau double pole single throw dengan menggunakan MCB 2 grup mediator circuit breaker dengan menggunakan pembagian 2 grup 1 yaitu dengan yang terbagi dari ruang kamar tidur, teras, ruang tamu, garasi, ruang keluarga, kamar tidur tamu, serta balkon, kamar tidur anak 2, kamar tidur anak 1, dan toilet dengan lantai 2 atas. Untuk grup 2 di sini terbagi yaitu kamar tidur asisten, toilet, kamar mandi, ruang makan, dapur, dan jemur pakaian. Di sini saya membagi 2 grup karena penggunaan beban yang terbanyak yaitu pada daerah dapur karena dayanya cukup besar seperti menggunakan mesin cuci, kulkas, saya menggunakan juga speaker dan mesin air. Jadi untuk pembagiannya sudah cukup merata karena beban yang terdapat pada daerah grup 2 itu bebannya cukup besar. Untuk desain seperti DPST, saklar tunggal, saklar seri, saklar tukar, kotak kontak, kotak sambung, KWH meter, grounding, lampu, kabel fasa, kabel netral, kabel ground atau proteksi air, yaitu menggunakan gambar sendiri, buatan sendiri. Ya, saya pindah di wiring diagram. Di sini untuk partisi komponen saya menggunakan rectangle dan line untuk menggambar karena tidak tersedia di Microsoft Visio. Saya mode landscape lagi. Di sini bisa dilihat mulai dari pembagian grup saya menggunakan 3 kabel fasa dari sumber, kabel fasa netral, dan kabel grounding.
dibagi menggunakan saklar DPST untuk media pengaman ketika terjadi beban lebih atau short circuit. Di sini sangat jelas terbagi dari letak-letak kabelnya sehingga jalur dapat dipahami dengan mudah. Di sini dapat dilihat penggunaan saklar yang mewakili kamar tidur utama dan menggunakan stop kontak. Untuk di ruang keluarga terdapat saklar seri 2 yang mewakili lampu ruang keluarga 2, lampu ruang tamu dan lampu teras. Untuk garasi memiliki saklar tunggal sendiri di luar untuk menyalakan lampu di dalam garasi. Untuk di ruang keluarga terdapat saklar tukar untuk menyalakan lampu pada lantai 2, dan di lantai 2 juga bisa mematikan lampu dari sini. Penggunaan saklar tukar dapat mengaktifkan atau menonaktifkan lampu dari lantai 1 atau lantai 2. Ini sangat efektif jika seseorang mau naik ke atas dan mematikan lampu dari lantai atas, begitupun sebaliknya. Di grup 2 masing-masing kamar tidur menggunakan satu stop kontak dan satu saklar tunggal untuk mengaktifkan lampu dan penggunaan masing-masing perangkat elektronik. Di bagian sini saya menggunakan saklar seri untuk mengaktifkan lampu ruang depan kamar mandi dan lampu ruang makan dan dapur yang dikoppel sehingga satu saklar mewakili dua lampu, yaitu daerah ruang makan dan dapur. Di toilet saya menggunakan saklar seri untuk mengaktifkan lampu toilet dan kamar mandi. Di dapur saya menggunakan saklar tunggal dan stop kontak ini digunakan untuk mesin cuci, sedangkan untuk di dapur adalah untuk menyalakan lampu di sekitaran jemuran pakaian. Korban pada daerah 2 yaitu penggunaan mesin pompa air. Berikut saya masuk di tabel rekapitulasi daya. Saya akan memakai model basket. Di tabel rekapitulasi daya, di sini terdapat MCB utama yang dayanya sebesar 2300 volt ampere dan daya nyatanya 1540 watt dengan proteksi MCB sebesar 16 ampere dan dibagi menjadi dua grup. Satu grup yaitu 1150 volt ampere dan daya nyatanya 920 watt dengan masing-masing MCB proteksinya 6 ampere. Untuk jumlah daya, penggunaan daya di grup 1 yaitu jumlah daya lampu untuk 8 watt sebanyak 3 buah, 15 watt sebanyak 7 buah, 20 watt sebanyak 2 buah, dengan total daya semuanya yaitu 119 watt. Untuk penggunaan kotak kontak terdapat ada 8 buah dengan daya rata-rata sebanyak 85 watt dengan total daya 680 watt. Untuk penggunaan kotak kontak di sini adalah karena berbeda, seperti contohnya televisi yaitu 55 watt, untuk speaker 100 watt, jadi daya rata-rata dari penggunaannya itu 85 watt. Untuk total dayanya dari kalkulasi kotak kontak dengan lampu yaitu 849 watt untuk grup 1. Sedangkan untuk grup 2 yaitu untuk total lampu 8 watt sebanyak 2 buah, 15 watt 3 buah, 20 watt 2 buah. Untuk total daya keseluruhan lampu adalah 101 watt. Untuk jumlah kotak kontak adalah ada 6 dan jumlah daya rata-ratanya 130 watt. Dan total daya dari kotak kontak adalah 780 watt. Di sini daya yang digunakan pada grup 2 yaitu cukup besar karena penggunaannya seperti mesin air dan mesin cuci. Untuk total daya dari kalkulasi kotak kontak dan lampu pada grup 2 yaitu 881 watt. Berikut tabel pemasangan. Untuk tabel biaya pemasangan, di sini saya menafsirkan harga yang berbeda dari tipe jenis titik yaitu lampu dan kotak kontak. Untuk jumlah titik pada lampu adalah 19 buah dengan daya per detik Rp100.000 satu titik. Untuk kotak kontak terdapat 14 buah dengan daya per detik 85.000 dengan harga total 3.090.000. Untuk tabel bahan dan harga, di sini saya menggunakan brand-brand standar sesuai dengan pemasangan instalasi yang benar. Di sini terdapat MCB satu fasa dengan
masing-masing range nilai yang berbeda, yaitu 16 ampere dan di sini terdapat MCB satu fase dengan range nilai yang berbeda, yaitu 16 ampere dan ampere. Untuk brandnya yaitu merek Schneider. Untuk box MCB saya menggunakan brandnya Broco. Untuk kabel meteran MCB saya menggunakan merek Eterna NYN 3x4 mm kuadrat yang berjumlah 8 meter. Di sini penggunaannya yaitu dari kabel meteran menuju ke MCB group. Untuk kabel jalur utama saya menggunakan kabel Eterna 1x2,5 mm kuadrat dengan jumlah yang berbeda, yaitu kabel merah 80 meter, kabel biru 80 meter, kabel kuning strip hijau 65 meter. Untuk penggunaan kabel merah di sini adalah kabel fasa, untuk biru kabel netral, dan kuning strip hijau kabel grounding atau protection L. Untuk kabel jalur lampu saya menggunakan kabel Eterna 1x1,5 mm kuadrat. Untuk jumlah kabel merah 80 meter, biru 80 meter. Di sini tidak akan menggunakan kabel grounding karena kabel yang jalurnya dari saklar menuju lampu. Sedangkan untuk ukurannya pun berbeda, karena untuk standar coil untuk kabel jalur utama yaitu adalah ukurannya 2,5 mm kuadrat. Untuk masing-masing lampu saya menggunakan brand yang namanya Lumens. Untuk fitting saya menggunakan brand Broco. Untuk grounding saya menggunakan grounding 1,5 meter sesuai dengan standar coil untuk pentanahan yang baik. Untuk kotak kontak saya menggunakan brand Broco juga. Untuk masing-masing saklar, tunggal, seri, dan tukar saya menggunakan brand Panasonic. Untuk pipa PVC nya saya menggunakan ukuran 3/4 inci yang berjumlah 40 batang, cukup banyak, yang menggunakan brand Panasonic juga. Untuk belokan jalur kabel saya menggunakan Tidos 3-way dan Tidos 4-way yang masing-masing memiliki 3 belokan dan 4 belokan yang berbeda jumlahnya, yaitu untuk 3-way menggunakan 19 titik dan 4-way untuk menggunakan 8 titik sesuai dengan gambar yang. Untuk penggunaan elbow saya menggunakan untuk pembelokan satu jalur. Untuk pemasangan daya menggunakan KWH 2300 volt ampere. Jadi untuk kalkulasi harga pada pemasangan instalasi yaitu 7.292.800. Berikut penjelasan dari tugas video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.